Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen organization, unit dan grup. Nah, sepertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat organization unit. Sekarang ini sedikit mendalam tentang organization unit. Dan nanti kita akan bahas tentang grup di dalam Active Directory. Oke, tentang organization group, ada yang mau saya tambahkan sedikit tentang organization group. Jadi ini saya pakai Windows Server 2019 yang domain controller, yang seperti pertemuan sebelumnya saya sudah membuka Active Directory. Kemarin kita membuat sales organization unit, namanya sales. Di dalamnya ada satu member, si Bambang Irawan ini atau apapun bisa menempatkan satu organization unit. Jika ada lebih dari satu, ya hanya bisa diisi oleh orang lain. Ibaratnya organisasi ini adalah bagian dari unit kerja di sebuah perusahaan. Contohnya si sales ini ada organik. Di dalam sales bisa bikin lagi seperti sebenarnya. Caranya klik kanan di bagian sales, kemudian di dalam sales ada unit kerja lagi, contohnya frontliner. Ini orang yang melakukan penjualan langsung ke customer. Klik OK. Jadi kemudian di dalam sales kita bisa bikin tambah lagi yang baru, organisasi unit. Misalnya bagian keuangan itu apa ya namanya, yang berhubungan dengan keuangan, transaction. Yang belum transaction, bagian transaction. Oke, berarti di dalam sales ini ada dua YOU, yakni frontliner dan transaction. Kita bisa isi di sini siapa saja orang-orangnya yang akan menempati. Contohnya di sini misalnya saya pilih si Iwan Sukmawan, saya pilih klik kanan, terus move ke sales. Di dalamnya ada frontliner. Oke, si Ramsi Ratih. Oke, klik kanan, sales transaction. Jadi deh, dalam frontliner ada si Iwan, di bagian transaction ada si Ratih. Jadi selama kita praktek membuat organisasi unit, selama ini dilakukan oleh sistem administrator atau administratornya. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh orang lain, karena selain bagian dari IP-nya bisa aja tunjukkan, misalnya di bagian sales ini ada si Bambang. Misal si Bambang ini kepala bagian sales atau orang tertentu yang dipercaya di bagian sales. Si Bambang ini dikasih tugas untuk manajemen siapa-siapa di dalam orang-orang di dalam sales, yang untuk memilih orang-orang siapa yang bisa masuk ke bagian sales, siapa yang enggak. Ini lebih cocok dilakukan sama contohnya misalnya si Bambang ini orang dipercaya untuk memanage sales. Caranya gini, klik kanan sales, kemudian pilih delete control, klik next. Kita pilih siapa usernya, si Bambang. Ada enggak ya namanya Bambang? Kemudian kita cek names. Nah, si Bambang Irawan, klik OK. Kita bisa tambahkan siapa lagi, bebas. Kita pilih tugasnya,
apa saja, punya wewenang apa saja si Bambang ini? Membuat, menghapus, dan memanage user account atau cuma sekedar read out information, cuma sekedar melihat saja, membuat dan memanage grup, memodifikasi membership, over group, manage group, sebagai macam tools lainnya. Create, delete, and manage group. Modified aja misalnya. Next. Udah selesai. Jadi si Bambang punya akses ke bagian sales. Gampang ya. Itu saja yang mau saya tambahkan mengenai organisasi unit. Jadi kita bisa bikin OU. Di dalam OU kita bisa kasih permission kepada salah satu user untuk memanage OU. Sekarang kita bicara tentang group. Kita sudah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang user, lalu organisasi sosial unit, dan sekarang kita bahas tentang grup. Apa itu grup? Ya, grup kelompok kerja istilahnya. Analoginya begini, grup itu sebenarnya mirip dengan sama OU, tapi tidak seperti OU. OU itu kan sebuah kelompok kerja di mana satu kelompok itu di sebuah kelompok itu hanya bisa seseorang yang hanya bisa menempati satu orang, gak bisa kelompok yang lain atau OU bagian OU yang lain. Kalau grup ibaratnya ekskul yang di kampus, yang namanya kampus itu punya organisasi kemahasiswaan, ada pencipta alam, ada senat, mungkin ada grup musik, terus ada grup apalagi, pokoknya organisasi kemahasiswaan lah ya, macam-macam, mapala, terus senat mahasiswa, terus mungkin ada grup kesenian, terus ada grup yang berhubungan dengan yang macam-macam lah kesukaannya para mahasiswa ya. Misalnya ya, si Budi kuliah di kampus, dia ikut mapala, tapi si Budi juga anggota grup kesenian. Nah, gak ada masalah, boleh aja selama tidak mengganggu kegiatan dia kuliah ya. Analoginya grup itu seperti itulah. Jadi satu grup itu bisa berisi satu user, dan satu user itu menempati banyak grup. Nah, grup banyak tipe. Grup type ada dua. Pertama distribution, dan kedua security. Bedanya apa? Ya, tugasnya kalau distribution, grup yang sifatnya distribution itu hanya bisa bertugas untuk membuat daftar email, daftar distribusi email. Misalnya di sebuah perusahaan ada grup namanya misalnya grup tenis meja, ada grup tenis meja buat karyawan yang datang tenis, ayo gabung ke tenis meja. Nah, di grup ini ada mailing listnya, jadi ada alamat emailnya sendiri, dan alamat emailnya sendiri setiap kali broadcast kirim email bisa mendistribusikan ke semua anggota di grup tersebut. Nah, jadi namanya email list distribution, tipenya distribution yang hanya bisa mengirim email. Ada tipe grup lain namanya security. Security ini adalah sebuah grup yang punya level yang lebih tinggi. Dia bisa mengubah permission atau permission masing-masing user, dan bisa mengirim email juga atau mendistribusikan email, sama seperti tipe email distribution. Tambahnya dia bisa mengubah permission
jadi bisa mengubah user tertentu untuk merestrict atau mengizinkan tugas lah, mengizinkan untuk mengubah sistem. Selain itu, security group ini juga bisa berbagi resource, bisa berbagi saringan file. Jadi kalau misalnya ada sebuah grup namanya grup finalis lah, grup finalis ini bisa mengakses folder tertentu di saringan, di mana folder itu hanya bisa diakses oleh grup finalis. Nanti kita belajar tentang sharing file dan folder menggunakan grup. Itu grup type yang distribusi dan security. Grup scope, jadi grup scope itu punya ruang lingkup di dalam sebuah organisasi. Pertama universal, kedua global, ketiga domain lokal. Bedanya apa? Grup universal ini bisa diakses oleh semua secara global. Nah, di sini ini contoh perusahaan namanya a.com, domain a.com, a.k.b.a.k.com, dan ada domain bergabung, dan ada domain lagi yang ikut bergabung. Nah, ini tuh tergabung. Universal artinya grup ini bisa diakses di satu forest utama sekalipun dia berbeda domain. Bisa diakses di A, bisa diakses di B. Itu nama universal. Global, bedanya kalau global Anda hanya bisa diakses di satu domain tertentu saja, di satu forest, tapi dia satu domain, cuma di A doang, dan a.com, ba.com. Ini namanya global. Nah, kalau domain lokal hanya di satu domain lokal aja, satu. Contohnya di sini, di a.ab.com atau di ab.com, jadi dia hanya bisa diakses di lokal. Ini namanya grup domain lokal. Oke, ini 3 grup scope ini mesti harus dipahami ya, supaya nggak tumpang di pemahamannya. Jika kita tahu penampakan grup itu, kita bisa membedakan. Oke, sekarang kita praktek membuat grup. Caranya di server domain controller, ketik klik tools, kemudian pilih directory user. Ini sudah terbuka. Kita lihat bagian user, ada beberapa karyawan nih, mulai dari si Faisal, kemudian berikutnya. Nah, ini ada beberapa karyawan juga di sini ya. Nah, sekarang kita buat sebuah grup. Untuk membuat sebuah kita pilih dulu grupnya ditaruh di mana, atau kita bisa simpan di sukasuka.com atau di mana ya, atau di bagian sales. Nah, kita ke contoh file user aja. Icon ini kita klik kanan di sini, pilih new, kemudian pilih grup. Oke. Nah, grup lain, nama grupnya apa? Misalnya grup sepeda. Jadi karyawannya ada yang suka sepeda universal. Karena satu perusahaan, misalnya kita mau bikin grup ini untuk satu perusahaan, pilih aja global. Type-nya apa? Security atau distribusi. Karena ini cuma organisasi, untuk senang-senang aja kita pilih distribution saja. Fungsinya kita menyebarkan berita ke teman-teman lewat email biasanya. Kita klik OK. Nah, ini jadi deh grup sepedaan. Untuk mengisi orang-orang siapa saja yang ada dalamnya, kita bisa masukin dengan 2 cara. Yang pertama, masuk ke sepeda ini dengan cara double klik, kemudian member, add member, mau nambahin siapa, misalnya si Rini.
si Rini, kemudian cek names, ada nggak namanya Rini, berarti ada, kemudian jadi membernya, dan kemudian Amanda. Terus yang kedua, kita masukkan dulu karyawan lain lagi. Nah, klik kanan si Rizal, properties, kita klik di member of add, ketik sepedaan. Nah, di sini sudah jadi masuk ke sepedaan. Kita lihat membernya. Nah, ini tuh grup yang tipenya distribution. Untuk security ya sama aja cara bikinnya. Kita bikin di sini create new group, misalnya grup namanya finance, enggak sales aja deh. Sifatnya global. Kemudian security, ya kenapa security, karena grup ini sales nanti bisa kita gunakan untuk sharing-sharing file, untuk member sharing file. Member kita bisa add seperti biasa, misalnya si Rudy lah, karena ini ada Rudy, kita masukin. Berikut kita kan nanti bikin cara ya sharing folder file. Jadi kita bisa sharing ke orang saja, bukan cuma di grup. Nanti kita bikin tutorialnya ya, kita belajar. Nah, ini cuma contoh aja gimana caranya kita membuat OU di dalam OU, terus membuat yang namanya grup atau manajemen grup. Kalau kalian paham, kita coba bikin dan praktik sendiri. Satu lagi, karena user itu boleh menempatkan satu user, boleh menempati beberapa grup. Kalau kita lihat di sepedaan ini membernya ada si Amanda dan Rini, juga bisa masuk ke grup sales, tambahin aja. Nah, jadi kita bisa memasukkan siapa yang ada di grup sepedaan ke grup sales, seperti itu. Nah, kalau si Rini sepedaan ada, sales juga ada. Nah, kalau gampang silahkan praktek sendiri. Semoga kalian bisa paham untuk membuat grup. Itu aja tutorial Oke, itu tadi kesempatan kali ini kita bahas tentang manajemen organization unit dan manajemen grup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.